Video ini adalah kuliah tentang struktur histologi rongga mulut. Pada video ini akan dibahas tentang struktur histologi dari rongga mulut, yaitu yang dimulai dari mukosa dari rongga mulut. Kemudian akan dibahas juga tentang palatum, lidah, struktur gigi secara umum, bibir, faring, dan akan dibahas juga tentang kelenjar ludah. Secara anatomi, rongga mulut bisa dibagi menjadi dua ruangan, yaitu yang disebut dengan vestibulum, yaitu area di antara bibir bagian belakang dengan gigi bagian depan atau arkus yang dibentuk oleh gigi. Dan ruangan yang kedua adalah rongga mulut yang sebenarnya, yaitu ruangan yang berada di belakang dari arkus yang dibuat oleh gigi, baik dari rahang atas maupun dari rahang bawah, yang disebut dengan oral cavity proper. Rongga mulut pada bagian dalamnya dilapisi oleh lapisan yang disebut dengan mukosa. Kenapa disebut dengan mukosa? Karena lapisan ini selalu dalam keadaan basah. Kenapa basah? Karena selalu dibasahi oleh produk dari kelenjar ludah. Epitel yang melapisi rongga mulut secara keseluruhan jenisnya adalah berlapis pipih atau stratified squamous epithelium. Epitel ini bisa berkeratin atau juga tidak, tergantung lokasinya di rongga mulut. Keratin yang terbentuk di lapisan epitel di rongga mulut berfungsi untuk melindungi lapisan tersebut selama proses pengunyahan. Pada slide ini bisa dilihat posisi rongga mulut secara anatomi, di mana di atas dari rongga mulut terdapat rongga hidung, kemudian di belakangnya ada faring, yaitu mulai dari nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Kemudian bisa dilihat dua area dari rongga mulut, yaitu ada yang disebut dengan vestibulum, yaitu area di belakang bibir sampai di depan dari arkus yang dibentuk oleh gigi. Kemudian rongga mulut yang sebenarnya atau oral cavity proper ada di belakang arkus yang dibentuk oleh gigi dari rahang atas dan rahang bawah. Pada gambar ini juga bisa dilihat rongga mulut beserta isinya. Bisa dilihat juga apa yang disebut dengan vestibulum, kemudian oral cavity proper atau rongga mulut yang sebenarnya. Kalau kita perhatikan, rongga mulut di depan dibatasi oleh bibir atas dan bibir bawah. Kemudian paling belakang itu ada semacam pintu keluar dari rongga mulut yang kemudian akan ke faring, dibatasi oleh lengkungan-lengkungan mukosa, yaitu arcus glossopalatin, arcus pharyngopalatin. Kemudian kita juga bisa lihat ada uvula di bagian atas. Kemudian perhatikan posisi dari gigi yang membentuk dua lengkungan atau dua arkus pada rahang atas dan rahang bawah. Kemudian perhatikan ada palatum, yaitu di atap dari rongga mulut. Ada palatum yang keras, kemudian palatum yang lunak. Kemudian dasar rongga mulut diisi hampir sepenuhnya oleh lidah. Tadi sudah disebutkan bahwa rongga mulut pada bagian dalamnya dilapisi oleh mukosa. Mukosa pada rongga mulut ada 3 jenis. Sebagian besar rongga mulut dilapisi oleh lining epithelium, yaitu yang disusun oleh epitel berlapis pipih tidak berkeratin. Jenis dari epitel ini melapisi antara lain pada palatum yang
lunak atau soft palate, kemudian bibir bagian dalam, pipi bagian dalam, dasar dari rongga mulut, kemudian juga pada bagian ventral dari lidah. Jenis kedua dari mukosa yang melapisi rongga mulut adalah masticatory mucosa. Mukosa jenis ini terdiri dari epitel berlapis pipih dengan keratin. Area-area yang dilapisi oleh mukosa jenis ini biasanya saat proses pengunyahan banyak bersentuhan dengan makanan, yaitu seperti gingiva, kemudian palatum yang keras. Ada jenis ketiga dari mukosa yang disebut dengan specialized mucosa. Kenapa disebut specialized? Karena mukosa jenis ini memiliki fungsi sebagai pengecapan, di mana pada area-area ini didapatkan kuncup kecap atau taste bud. Area ini tersebar pada lidah bagian dorsal terutama, terdapat juga pada rongga mulut bagian belakang. Pada gambar rongga mulut ini bisa diperhatikan sebaran dari ketiga jenis mukosa yang melapisi rongga mulut. Mukosa jenis lining epithelium melapisi bibir bagian dalam, palatum yang lunak, dasar rongga mulut, dan pipi bagian dalam. Kemudian mukosa masticatory melapisi gingiva, kemudian melapisi juga lidah bagian dorsal. Sedangkan specialized mukosa didapatkan pada dorsal lidah, yaitu pada struktur yang disebut dengan papilla lingualis, juga tersebar lebih sedikit pada rongga mulut bagian belakang. Kita mulai penjelasan tentang rongga mulut dari pintu yang menjaga rongga mulut pada bagian depan, yaitu bibir. Bibir ada dua, yaitu bagian atas dan bawah. Secara histologi, bibir bisa kita lihat strukturnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian luar, yaitu bagian yang merupakan kelanjutan dari kulit wajah. Kemudian ada bagian dalam yang selalu basah karena terekspos dengan saliva. Kemudian ada bagian peralihan antara bagian yang merupakan kelanjutan dari kulit wajah dan kemudian berubah menjadi bagian dalam dari bibir, yaitu yang disebut dengan zona vermilion. Kalau dilihat strukturnya, bagian luar dari bibir tentu strukturnya sama dengan kulit di wajah, yaitu epitelnya berlapis pipih dengan keratin. Kita akan dapatkan ada struktur folikel rambut, ada struktur kelenjar sebaceus, ada struktur kelenjar keringat. Sedangkan pada bagian dalam bibir dilapisi oleh epitel berlapis pipih tidak menanduk, tentu tidak didapatkan kelenjar keringat, tidak ada folikel rambut, tapi didapatkan ada kelenjar ludah minor. Kemudian area peralihan itu strukturnya dilapisi oleh epitel berlapis pipih dengan keratin, tidak didapatkan kelenjar keringat, tidak didapatkan folikel rambut ataupun kelenjar sebaceus, sehingga bagian vermilion cenderung kering karena tidak ada kelenjar sebaceus, dan pada area ini biasanya berwarna agak merah karena pembuluh darah berada dekat dengan permukaan. Bagian dalam dari bibir terdiri dari otot skelet. Pada slide ini bisa dilihat ketiga bagian dari bibir,
Gambar yang paling kiri adalah bibir bagian luar. Strukturnya terdiri dari epitel berlapis pipih dengan keratin. Kita akan lihat ada folikel rambut, ada kelenjar sebasius, dan juga ada kelenjar keringat. Pada gambar yang di tengah, itu adalah area vermilion. Strukturnya adalah epitel berlapis pipih dengan keratin pada bagian atas. Tidak ada folikel rambut, tidak ada kelenjar sebasius, tidak juga ada kelenjar keringat. Dan perhatikan banyak pembuluh darah yang dekat dengan permukaan. Hal tersebut menyebabkan bagian ini berwarna merah. Kemudian, gambar yang paling kanan adalah bibir bagian dalam, yaitu strukturnya epitel berlapis pipih tidak menanduk, dan tidak bisa kita lihat ada folikel rambut, kelenjar keringat, ataupun kelenjar sebasius. Berikutnya, kita lihat bagian atas dari rongga mulut, yaitu ada palatum yang keras dan palatum yang lunak. Palatum yang keras, kenapa disebut sebagai palatum keras? Karena dia melekat langsung pada tulang, yaitu tulang palatina. Palatum yang keras atau hard palate dilapisi oleh epitel berlapis pipih dengan keratin, atau dengan nama lain masticatory mucosa. Di bawah epitel ini ditemukan jaringan ikat yang tipis dan langsung melekat pada tulang yang berada di atasnya. Hard palate atau palatum keras atau palatum durum kemudian berlanjut ke belakang, yang kemudian disebut sebagai soft palate atau palatum molar. Kenapa disebut sebagai palatum yang lunak? Karena tulang sekarang sudah tidak ditemukan lagi. Jadi bagian dalam dari palatum yang lunak ini diisi oleh jaringan ikat longgar dan banyak ditemukan ada kelenjar ludah minor. Palatum yang lunak atau palatum molar dilapisi oleh epitel berlapis pipih tidak menanduk. Kemudian palatum molar atau palatum yang lunak ini akan berlanjut agak ke bawah membentuk struktur yang disebut dengan uvula. Bagian berikutnya dari kuliah ini bisa didapatkan pada video 2 dan 3.